Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana nih belajar di rumahnya? Udah pada mulai bosen atau masih pada semangat? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar di rumahnya, dan semoga kondisi ini cepat berlalu ya, agar kalian bisa dapat belajar di kelas kembali. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pemberdayaan komunitas. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Ayo, masih pada ingat nggak apa itu pemberdayaan komunitas? Yang Ibu sampaikan, pemberdayaan komunitas adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi di lingkungannya yang berbasis komunitas. Nah, setiap kegiatan pemberdayaan komunitas itu selalu ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi pemberdayaan komunitas akan Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Dan jangan lupa kalian disimak ya videonya, dan jangan lupa dicatat. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui nih apa itu evaluasi. Bisa dilihat di PowerPoint yang udah Ibu buat. Di sini evaluasi itu kegiatan yang dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan. Nah, evaluasi itu dapat berupa apa aja nih? Yang pertama di sini ada tanggapan, kedua komentar, ketiga saran, keempat kritik, dan kelima penilaian. Dari kelima bentuk tersebut merupakan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas ada apa aja sih? Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Yang kedua, membandingkan hasil pengamatan yang sudah ditentukan. Ketiga, ada pengambilan keputusan untuk penerapan kebijakan program pemberdayaan komunitas. Nah, selanjutnya ada pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas. Bisa dilihat di sini, evaluasi pemberdayaan komunitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan gambaran atau penilaian kondisi keberlangsungan pemberdayaan komunitas itu sendiri. Contoh kegiatan pemberdayaan komunitas terkait kerajinan benang plastik. Nah, mengapa sih evaluasi pemberdayaan komunitas itu penting untuk dilakukan di setiap kegiatan pemberdayaan komunitas? Nah, di sini bisa dilihat ada tujuan dan peran evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Dengan ada tujuannya ini dan perannya, maka kegiatan evaluasi itu penting dilaksanakan untuk kelancaran pemberdayaan komunitas. Nah, itu pertama ada menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh setiap anggotanya. Yang kedua, menelaah ketercapaian target pemberdayaan. Yang ketiga, ada memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan. Tujuannya agar kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya pada proses kegiatan pemberdayaan komunitas tidak dapat terjadi lagi pada kegiatan pemberdayaan komunitas selanjutnya. Yang keempat, sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, karena biasanya pemberdayaan komunitas dilakukan oleh pemerintah setempat. Media pelaporan program kerja sangat penting karena sebagai tambahan informasi agar informasi yang disampaikan dapat dijelaskan dengan sebuah data dari pelaporan program kerja tersebut. Nah, yang terakhir sebagai media pengembangan pelaksanaan program kerja. Tujuannya untuk kegiatan pelaksanaan program kerja pemberdayaan komunitas selanjutnya. Tujuannya agar program pemberdayaan komunitas dapat ditingkatkan dan dikembangkan di masa depan atau di kegiatan program pemberdayaan komunitas selanjutnya. Ada prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, prinsip-prinsip ini harus dijalankan oleh setiap para anggotanya atau para pelaku kegiatan evaluasi. Tujuannya agar keberhasilannya suatu program pemberdayaan komunitas itu sendiri. Nah, di sini ada prinsip yang pertama, yaitu berorientasi pada peningkatan mutu. Apa sih itu? Di sini Ibu udah tulis, yaitu upaya untuk memperbaiki mutu kegiatan pemberdayaan. Peningkatan mutu merupakan keinginan agar tujuan
dari keberhasilan program pemberdayaan dapat dijalankan dengan maksimal. Yang kedua ada prinsip partisipasi, yaitu kegiatan evaluasi merupakan tanggung jawab bersama. Nah, partisipasi di sini sangat didukung oleh para pelaku kegiatan. Misalnya para pemerintah yang menggalakkan suatu program pemberdayaan di lingkungannya, para masyarakat setempat, dan para anggota yang menjalankan program pemberdayaan komunitas itu. Yang ketiga ada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, prinsip ini yaitu proses evaluasi terbuka dapat dibuktikan dengan data. Biasanya transparansi data ini digunakan untuk sebagai media pelaporan program kerja yang tadi Ibu jelaskan di tujuan dan peran evaluasi pemberdayaan komunitas. Prinsip keempat yaitu akurasi informasi. Di sini memberi gambaran yang tepat berkaitan dengan kondisi di lapangan. Jadi, penyampaian informasi ini harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Tidak boleh tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, karena program kerja yang akan digalakkan dalam pemberdayaan komunitas tersebut dapat tepat sesuai dengan sasaran. Nah, prinsip yang terakhir ada prinsip tindak lanjut. Di sini hasil dan pelaporan perlu ditindaklanjuti. Nah, hasil dan pelaporan tersebut tujuannya agar ditindaklanjutinya itu berupa aksi dari pemberdayaan komunitas tersebut. Selanjutnya ada kualifikasi kegiatan evaluasi dan pemantauan yang baik. Yang pertama ada memiliki tujuan yang jelas. Maksudnya adalah tujuan dari pemberdayaan komunitas harus dimengerti oleh tiap-tiap pihak yang berkaitan, agar tidak timbul dari kesalahpahaman atau salah pengertian dari pihak-pihak pelaku kegiatan. Yang kedua ada menggunakan instrumen yang tepat dan teliti. Nah, tujuannya ini agar mendapatkan alat ukur atau tolak ukur dari kegiatan program pemberdayaan komunitas. Biasanya alat ukur ini harus benar-benar yang dapat menilai atau meneliti objek dari kegiatan pemberdayaan komunitas itu. Yang ketiga ada objektif, artinya penilaian harus berdasarkan kondisi yang nyata di lapangan, tidak berdasarkan pendapat pribadi dari sang evaluator. Yang keempat ada memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan perilaku komunitas. Evaluasi pemberdayaan komunitas tidak melulu tentang menjelaskan mengenai macam-macam kegiatan pemberdayaan komunitas, terus biaya pengeluaran, pelaporan, terus sumber pendapatan dari kegiatan pemberdayaan komunitas. Tidak tentang itu juga evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, evaluasi pemberdayaan komunitas ini dilaksanakan untuk mengetahui perubahan perilaku komunitas itu mengarah sesuai dengan yang diharapkan dari program yang digalakkan dari pemberdayaan komunitas itu. Biasanya perubahan perilaku komunitas ini mengarah ke yang positif untuk kebaikan masyarakat yang merupakan jadi objek pemberdayaan komunitas. Yang terakhir bersifat praktis. Maksudnya pelaksanaannya ini sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan sumber data yang ada di lapangan. Selanjutnya jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama jenis keluaran atau output. Di sini untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat sosial. Jenis evaluasi ini biasanya dilakukan berdasarkan dasar pengukuran. Dasar pengukuran dilakukan berdasarkan survei di lapangan. Nah, survei di lapangan itu biasanya dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Contoh dari jenis evaluasi ini yaitu misalnya survei peningkatan penduduk kategori warga miskin pada tahun
2019 sampai 2020. Jenis yang kedua yaitu evaluasi dampak atau impact, merupakan kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya misalnya penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, dapat mencari data di lapangan seperti survei di lapangan menggunakan metode kualitatif. Survei dilakukan untuk mengetahui dampak dari penanggulangan kemiskinan di suatu daerah tersebut. Nah, surveinya dilakukan di setiap rumah tangga yang ada di daerah tersebut dan dibandingkan dengan survei yang dilakukan di keadaan ekonomi nasional. Dan selanjutnya dibuat dengan studi kualitatif untuk mendapatkan data dan sebagai laporan dari dampak penanggulangan kemiskinan tersebut. Ketiga, ada jenis evaluasi studi kasus atau tematik. Nah, jenis evaluasi ini dilakukan secara lebih spesifik dan lebih mendalam. Nah, spesifik ini artinya terfokus dan agar mendapatkan data yang mendalam dari suatu objek pemberdayaan. Yang keempat, ada jenis evaluasi formatif dan sumatif. Formatif dilaksanakan sebelum dilaksanakannya program pemberdayaan, dan sumatif dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Yang kelima, ada internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh para anggota pemberdayaan komunitas. Yang eksternal dilakukan dengan tim ahli dari luar. Tim ahli dari luar misalnya fasilitator atau orang yang ahli dalam bidangnya yang berkaitan dengan program pemberdayaan. Yang terakhir, ada jenis evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Di sini terbagi dalam 3 tipe. Yang pertama, pre-program evaluation dilaksanakan sebelum program berlangsung. Yang kedua, ongoing evaluation dilaksanakan pada saat program berlangsung. Yang ketiga, ex post evaluation dilaksanakan setelah program berlangsung. Selanjutnya, ada pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pemberdayaan dapat dilakukan oleh lembaga eksternal. Lembaga eksternal ini yang memiliki kewenangan maupun ditunjuk melalui kinerja atau kerjasama yang sah. Namun, pelaksanaan kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan secara mandiri, yang dilakukan oleh komunitas terkait. Nah, agar suatu program pemberdayaan komunitas berjalan dengan baik dan lebih efektif, maka pelaku kegiatan pemantauan pemberdayaan komunitas perlu melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, di sini ada klasifikasi pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama, ada pemerintah. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah di sini secara langsung dan turun tangan dalam bertanggung jawab dari keberhasilannya suatu program pemberdayaan yang digalakkan oleh pemerintah tersebut. Nah, pemantauannya yang dilakukan pemerintah ini dilakukan secara berkala, yang dinamakan supervisi. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah dari tingkat nasional, tingkat daerah atau provinsi, tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, tingkat kecamatan. Tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat desa atau kelurahan. Nah, orang-orang yang melakukan pemantauan dari pemerintah biasanya pejabat pemerintah, bisa juga dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan dari konsultan. Pelaku yang kedua ada partisipasi masyarakat setempat. Pelaku yang kedua yaitu partisipasi masyarakat setempat. Tujuannya agar masyarakat dapat mengembangkan kemandiriannya dalam komunitas tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang berpartisipasi dalam masyarakat ini biasanya orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat di lingkungannya tersebut.
misalnya pemangku adat, tokoh agama, ataupun tokoh pendidik yang ada di lingkungan tersebut. Pelaku yang kedua yaitu fasilitator atau konsultan. Fasilitator dan konsultan ini bekerja sama dengan pemerintah. Ia bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan, pemantauan yang dilakukan program pemberdayaan komunitas secara berkala. Selain itu, fasilitator dan konsultan wajib melaporkan perkembangan program pemberdayaan komunitas. Nah, pelaporannya ini berupa proyek pengembangan dan pengamatan langsung yang ada di lapangan. Pelaku yang terakhir yaitu lembaga swadaya masyarakat. Nah, lembaga swadaya masyarakat ini lembaga yang bersifat netral. Karena LSM di sini berperan untuk mengedepankan tidak berkaitan dengan pihak-pihak tertentu. LSM di sini berperan untuk mengawasi kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan program pemberdayaan komunitas. Nah, biasanya upaya yang dilakukan LSM ini berkaitan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat dan menjaga agar pihak-pihak yang berkaitan dengan program pemberdayaan dapat melakukan perannya masing-masing sesuai dengan posisinya masing-masing agar suatu pemberdayaan komunitas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini Ibu mengasih contoh tentang kegiatan evaluasi mengenai program PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan evaluasi yang dilakukan pemerintah mengenai program PSBB ini berkaitan dengan apakah program PSBB tersebut berjalan dengan baik atau malah sebaliknya tidak berjalan dengan baik di masyarakat. Kegiatan evaluasi program PSBB yang dilakukan oleh pemerintah ini tujuannya untuk mendapatkan dampak positif dan menanggulangi dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Dampak positifnya itu berupa mencegah penularan kasus COVID-19 ini di masyarakat dalam berskala besar. Dan dampak negatifnya itu yaitu masyarakat masih belum menaati aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Aturan yang sering dilanggar masyarakat tersebut biasanya yaitu aturan pemerintah untuk keluar rumah menggunakan masker. Nah, di sini masyarakat masih belum menaati peraturan tersebut. Lalu masyarakat masih sering keluar rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Aturan-aturan kecil yang dilakukan oleh pemerintah masih dilanggar oleh masyarakat. Makanya untuk dalam kegiatan evaluasi ini biasanya pemerintah menggalakkan suatu program-program untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat bisa berupa kegiatan sosial seperti membagi-bagikan masker gratis untuk masyarakat, kemudian bagi-bagikan hand sanitizer dan membagi-bagikan ke sembako atau kebutuhan pokok lainnya untuk masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Kemudian aksi masyarakat biasanya dilakukan juga di media sosial seperti influencer atau selebgram melakukan. Nah, biasanya influencer atau selebgram di media sosial ini mengajak masyarakat lainnya untuk hidup bersih dan menggunakan masker saat keluar rumah, dan mengajak masyarakat untuk tidak keluar rumah pada saat yang tidak penting untuk keluar rumah. Nah, dengan adanya program PSBB tersebut, pemerintah juga melakukan evaluasi program tersebut pada saat program tersebut berlangsung, dan pada saat ini program tersebut sudah tidak berlangsung dan menjadi pasca new normal. Nah, untuk melakukan program pasca new normal ini, pemerintah juga melakukan evaluasi yang berkaitan dengan program PSBB tentang kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk kehidupan masyarakat di pasca new normal ini. Ya, mungkin sekian dari Ibu materi tentang evaluasi pemberdayaan komunitas dan contohnya yang tadi Ibu jelaskan. Dan
Rasa cukup ya pertemuan hari ini mengenai materi evaluasi pemberdayaan komunitas. Semoga materi-materi yang Ibu sampaikan tadi dapat dimengerti oleh kalian semua. Apabila masih ada yang belum mengerti atau kurang mengerti, bisa tanyakan Ibu melalui chat. Dan ini selanjutnya ada tugas individu yang dapat kalian kerjakan setelah menonton video ini. Untuk pengumpulan tugas dapat dilakukan melalui Google Classroom ya, dan Ibu sudah jadwalin batas pengumpulan tugasnya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kalian tetap semangat ya belajar di rumahnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.